Pernahkah kamu membayangkan bagaimana kehidupan di masa lampau? Atau bagaimana para leluhur kita hidup dan berjuang? Pastinya untuk menjawab itu kamu bakalan banyak belajar dan membaca novel-novel sejarah. Dan daripada cuma sekedar membaca, ayo ketahui lebih lanjut tentang novel sejarah itu dalam mempelajari, menikmati teks cerita sejarah. Apa itu teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah adalah novel atau cerita yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta, kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Bisa bersifat naratif atau deskriptif. Novel sejarah itu termasuk sebagai novel ulang atau rekon. Dan rekon ini memiliki beberapa jenis, di antaranya rekon pribadi, novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Kedua, rekon faktual atau informasional. Novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan kepolisian, dan lain-lain. Ketiga, rekon imajinatif. Novel yang memuat kisah faktual yang dikhayalan dan diceritakan secara lebih rinci. Dan novel sejarah ini termasuk ke dalam rekon imajinatif. Kemudian struktur dari teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah memiliki 6 komponen penyusun strukturnya, yaitu yang pertama pengenalan situasi cerita, yang kedua pengungkapan peristiwa, yang ketiga menuju konflik, yang keempat puncak konflik atau komplikasi, yang kelima ada penyelesaian, dan yang terakhir koda. Kemudian karakteristik cerita sejarah. Pertama, kronologis. Kronologis disajikan berdasarkan urutan waktu. Yang kedua, faktual. Faktual berisi kejadian yang benar-benar terjadi. Yang ketiga, objektif, menceritakan peristiwa tanpa opini pribadi. Kemudian, tujuan teks cerita sejarah. Tujuan utama dari teks cerita sejarah adalah memberikan pesan ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut, seperti nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai agama, nilai estetis. Serta beberapa tujuan lain seperti 1. Memberikan informasi tentang peristiwa masa lalu, 2. Membangun kesadaran sejarah, 3. Membanggakan keterampilan berpikir kritis. Nah, sekarang kita coba untuk menganalisis langsung teks cerita sejarah berdasarkan struktur dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di sini aku punya cerita sejarah yang berjudul Api di Bumi Tegarajo. Kalian bisa pause videonya untuk membaca dan lalu kita analisis bareng-bareng. Oke, paragraf pertama termasuk ke dalam pengenalan situasi cerita. Karena pada bagian ini menjelaskan situasi desa Tegarajo yang damai, pemimpinnya yang bijaksana dan hasil panen yang berlimpah. Hal ini memberikan gambaran awal tentang kehidupan di desa sebelum kedatangan Belanda. Kemudian pada paragraf kedua, ini termasuk ke pengungkapan peristiwa. Karena pada bagian ini menceritakan kedatangan pasukan Belanda yang membakar rumah-rumah penduduk dan merampas hasil panen mereka. Hal ini menunjukkan awal mula konflik dalam sebuah cerita ini. Kemudian pada paragraf ketiga, ini termasuk ke bagian menuju konflik. Karena pada bagian ini menceritakan Ki Ageng Tegarajo yang mengumpulkan rakyatnya untuk melawan Belanda. Hal ini menunjukkan peningkatan ketegangan dan persiapan untuk konflik yang lebih besar. Kemudian pada paragraf keempat, ini termasuk ke bagian dari puncak konflik. Karena pada bagian ini menceritakan tentang pertempuran sengit antara Ki Ageng Tegarajo dan juga pasukan Belanda. Kemudian pada paragraf kelima termasuk ke dalam penyelesaian. Karena pada bagian ini menceritakan pasukan Belanda yang mundur dari desa Tegarajo dan rakyat Tegarajo yang kembali hidup damai. Hal ini menunjukkan penyelesaian konflik dan kembalinya ke situasi yang lebih stabil. Dan paragraf terakhir atau paragraf ke-6 ini termasuk ke koda. Karena pada bagian ini menceritakan bagaimana kisah perjuangan Ki Ageng Tegarajo dan rakyatnya yang menjadi legenda dan terinspirasi ataupun menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Hal ini memberikan pesan moral dan juga kesimpulan dari cerita. Gimana? Tambah paham dong dengan struktur dari teks cerita sejarah itu? Nah, sekarang kita analisis pesan-pesan ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah tersebut. Nilai pertama yang kita dapat temukan di sini ialah nilai moral tentang keberanian. Terlihat dari kutipan pada teks yaitu, meskipun tidak memiliki persenjataan yang lengkap, bertekad untuk melawan penjajah. Tekad inilah yang menunjukkan keberanian. Kemudian selanjutnya kita dapat juga menemukan nilai sosial yaitu persatuan. Jelas terlihat dari kutipan teks, Ki Ageng Tegarajo segera mengumpulkan rakyatnya untuk membicarakan strategi. Kemudian kaidah kebahasaan banyak menggunakan 1. Kalimat bermakna lampau. 2. Kata yang menyatakan urutan waktu.
3 kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan, 4 kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung, 5 dialog, 6 kata-kata sifat. Nah gimana? Udah lebih paham dong dengan novel sejarah itu? Sekarang ayo coba kuis berikut untuk mengetes seberapa paham dan seberapa baikkah kamu menyimak video tadi.